Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Dan saya muliakan tuan-tuan, kakak, adik hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, boleh menyambung pengajian kita Al-Qur'an beserta tajwid. Kemudian kita sambung belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung aja langsung pengajian hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah wajabat fasa'altuhu madza ya Rasulullah. Faqala al jannah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an fa'aratu an adhaba ila rajuli fa ubashirahu thumma fariktu ayyafutanil al-goda'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asartu al-goda' thumma dhahabtu ila rajuli fa wajadtuhu qad dhahaba. Rawahul Imam Malik fil mautu'. Oke. Jadi maksud dari sini bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa pada suatu ketika saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berjalan sama-sama dengan Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang sedang membaca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas hingga habis Qul huwallahu ahad. Lantas Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Wajib ini apa maksudnya? Rasulullah cakap telah wajib itu saja. Lantaran itu saya bertanya. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah bertanya, apakah yang telah wajib ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga telah wajib. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya ingin untuk pergi kepada lelaki itu, nak menemui lelaki yang baca Qul huwallahu ahad tadi dan memberitahu berita gembira itu, namun saya bimbang akan terlepas makan tengah hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nak beritahu orang baca Qul huwallahu ahad bahwa dia ini wajib masuk surga sebab baca Qul huwallahu ahad. Tapi Abu Hurairah takut tak sempat makan sama-sama dengan Nabi makan tengah hari. Lalu saya telah mengutamakan makan tengah hari karena dapat makan bersama Nabi adalah suatu keberuntungan atau suatu tuah. Ya, selepas makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saya pergi dan mendapati lelaki itu sudah pergi atau tak ada lagi. Muwatta Imam Malik. Jadi ceritanya Abu Hurairah ini sahabat Nabi, berjalan-jalan dengan Nabi. Kemudian Nabi mendengar ada orang lelaki baca Al-Quran, baca Qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi cakap wajib, wajib itu saja. Abu Hurairah tanya, wajib apa ya Rasulullah? Rasulullah cakap wajib masuk surga orang tadi. Abu Hurairah rencana nak jumpa laki-laki tadi yang baca Qul huwallahu ahad, tapi dia takut terlepas nak makan tengah hari dengan Rasulullah. Sebab makan tengah hari dengan Rasulullah ini suatu keberuntungan atau suatu tuah. Ya. Akhirnya Abu Hurairah nak datang jumpa laki tadi dah pergi dah tak ada. Jadi maksud dari sini yang baca Qul huwallahu ahad akan wajib masuk surga. Oke, paham? Nah, perbanyaklah baca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Siapa yang baca 10 hari setiap hari, maka insyaallah Allah bangunkan istana di dalam surga. Baca Qul huwallahu ahad setiap hari sebanyak berapa? 10 kali. Itu hadis yang lain, ya. Oke, paham? Terus, apa hadis berikutnya? An Abi Ad-Darda'i radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayat jizu adukum ayyaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ya'tilu sulusul Qur'an. Rawahu Muslim. Bahwa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Apakah sesiapa daripada kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertiga Al-Quran maknanya berapa? 10 juz dalam satu malam. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana mungkin seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mana ada yang mampu nak baca 10 juz dalam satu malam? Kemudian Baginda SAW bersabda, Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kalau kita baca surah Al-Ikhlas 1 kali, Qul huwallahu ahad 1 kali, pahalanya macam kita baca 10 juz Al-Quran atau 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, bermakna kita baca 30 juz Al-Quran pahalanya, ya. Nah, itu luar biasanya surah Al-Ikhlas ini. Paham? Oke. Perbanyaklah baca Qul huwallahu ahad. Oke, sambung satu hadis lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyra marratin, banallahu lahu qasran fil jannah." Faqala Umar bin Al-Khattab, "Idza astaghfiru ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aksaru wa atyabu." Ruwahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa Sayyidina Mu'adz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ini seperti yang saya cerita tadi, sesiapa yang baca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, seperti yang saya cerita tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah mahligai dalam surga. Mahligai ini macam istana lah kan, dibangunkan istana di dalam surga. Setiap hari baca Qul huwallahu ahad sampai akhir ya. Baca sebanyak 10 kali ya. Kalau tak mampu pun pagi 3 kali, bangun tidur 3 kali, lepas itu sore petang nak mari baca 3 kali, nak tidur baca 4 kali. Jadi genap 10 kali dalam satu hari ya. Misalkan setiap hari baca 10 kali baca Qul huwallahu ahad, maka hadis yang pertama maka wajib masuk surga. Lepas itu yang kedua, Allah sediakan mahligai di dalam surga. Hebatnya surah Qul huwallahu ahad. Oke, terus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika demikian saya akan banyakkan bacaan saya. Saya nak banyak baca Qul huwallahu ahad." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau kita baca Qul huwallahu lagi banyak setiap hari, Allah pun akan perbanyak pahalanya. Oke, paham? Ini kelebihan surah Qul huwallahu ahad. Kalau udah paham, amalkan bersama-sama semampu kita. Lagi banyak pahala. Oke, apa persoalan akak, tuan, puan, hadirin semua? Ada satu tu ada. Oke, sila. Sekarang Apa tu? bagaimanakah kalau saya makan sambil berjalan? Oke. Apakah hukumnya? Oke. Makan sambil berjalan, Ya. makan sambil berdiri Ya. pun ada kan? Ya, ada. Hukumnya apa ya? Oke. Jadi bab makan, makan ini adabnya sambil Duduk. duduk. Diajar Rasulullah makan dengan tangan kanan, dengan menyebut nama Allah, dengan duduk. Tapi kalau makan sambil berdiri boleh tak? Boleh, tak sampai haram. Tak sampai haram, bukan haram hukumnya, tak makruh saja ya, tak berdosa. Istilahnya makan sambil berdiri atau sambil berjalan. Contoh makan gula-gula ke apa, lain cerita. Kalau makan nasi sambil jalan itu kurang adab sangat. Makan gula-gula, makan snack kecil-kecil, contohnya. Oke, maka tak sampai hukum haram. Tak ada yang mengatakan makan berjalan haram, makan berdiri haram, tak. Cuma kurang beradab, kurang sopan, istilahnya kurang ilmu pengetahuan agama. Yang terbaik ikut sunnah Rasulullah, dengan duduk, dengan tangan kanan, dengan membaca
basmalah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Tapi tak sampai hukum haram lah. Nanti semua haram juga dapat dosa. Semua orang nih haram nih kalau dibuat dosa ditinggalkan dapat pahala. Nanti kalau semua haram dapat dosa. Ramai orang kena dapat dosa. Contoh dokter nak pergi kerja banyak kerja selalunya makan sambil jalan. Kalau tengok ke hospital rumah sakit, dia makan sambil jalan sebab nak cepat-cepat nak kerja. Tak sampai dosa, cuma kurang sopan, kurang adab, kurang beradab lah, menggunakan ilmu agama dia kurang sedikit lah. Kalau orang tahu ilmu agamanya kuat sedikit, dia tak buat macam tu. Ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi soalan? Ada tanya tak? Tak ada? Cukup ke? Cukup. Okey, kalau tak ada soalan cukup. Yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kejadian saya mohon dimaafkan. Kama qala Rasulullah SAW hadis ni. Bila kita walidiyah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.